Halo bos, harga saham wajar di sini. Kali ini kita bahas kode saham SIMP, Salim Infomas Pratama. Ya, ini request dari bos kita, Bos Ilham Syah. Oke, thank you bos atas requestnya. So, teman-teman yang mau request silakan tulis di kolom komentar. Yang belum subscribe, subscribe dong supaya teman-teman juga bisa mendukung channel ini. Ya, ini kita lihat grafik 5 tahunnya apa ya, kurang menarik ya kan, stagnan. Stagnan nih, nggak terlalu ada peningkatan, dalam perjalanannya dia fluktuatif ya, naik turun, fluktuatif di 2020 nih pandemi ya. Oke, langsung kita lihat newsnya. Di sini ada 5 Desember ya. Melejit 59% laba Salim Infomas kuartal 3 tahun 2022 tembus 896,31 miliar. Oke. Itu berita berita bagus ya. Melejit 59%. Mungkin karena berita itu ya kan, ini Bos Ilham Syah ini request SIMP ya kan. Harga CPO selamatkan laba emiten sawit grup Salim, LSP dan SIMP. Ya ini masih sama ya grupnya ya ternyata ya. LSIP dan SIMP ini. Oke, LSIP itu di bawahnya ya, anaknya ya. SIMP yang ininya ya, abangannya. Intip rekomendasi saham, ini rekomendasi saham. Kenaikan harga CPO, wah ini udah 16 Agustus. Oke, lanjut kita mau lihat company backgroundnya ya untuk teman-teman. Oh ini di apa nih, comparison, sorry. Nah ini company backgroundnya. Oke, PT Salim Ipo Mas Pratama adalah kelompok usaha agribisnis yang yang terdiversifikasi dan terintegrasi dengan operasi bisnis utama yang berkisar antara penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan dan budidaya kelapa sawit. Ya, ini kelapa sawit juga ya kan. Juga melakukan penanaman lain seperti karet, kakao, dan teh. PT Indofood Sukses Makmur INDF yang tergabung di Indonesia dan Indofood Agri Resources Ltd Singapura. Indo Agri adalah perusahaan induk dari kedua kelompok tersebut. First Pacific Company Limited Hong Kong adalah induk utama grup. Oh iya 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 iya. Gitu ya. PT Indofood Sukses Makmur INDF yang tergabung di Indonesia dan Indofood Agri Resources Ltd Singapura adalah perusahaan. Oh, saya baru tahu juga nih. Ya, di sini masyarakat 19,46%. Antara lain Indofood di sini sama Indofood Agri Resources ya 72%. Menarik. Ya, tapi masyarakatnya ya. Cuman ini diwakili dengan Indofood 72%, bos, besar banget. Oke, nah kita lihat Excel kita. Di sini market cap-nya 6 triliun, valuasinya di sini murah ya. PR 5,02, PBV 0,4. Nah, di sini ROE, ROA, NPM-nya kurang menarik ya, di bawah 10 semua. NPM-nya bahkan kecil banget, 1%. Jadi dia bisa bagi dividen juga, setahun sekali ya, Rp13 dengan payout ratio 20%. Free cash flow-nya di Rp248. Nah, ini yang menarik adalah pertumbuhan labanya ya. Kalau kita lihat dari 2018 ke 2022 naik 2 kali lipat ya kan. Ini adalah kinerja yang baik, cuman secara ROE, ROA, NPM ya jelek ya. So, kita mau lihat valuasinya. Harga untuk tanggal 7 Desember ini di Rp418. Ini semua saya copy dari Stockbit, saya pindahkan ke Excel. Secara pair ini kita nggak bisa pakai karena ada angka minus ya kan. Nih, tahun 2020. Dia merugi ya sampai 2018. So cuman kita bisa lihat di valuasi secara historical PBV ya. Nah, secara historical PBV diskon ya. Harga wajarnya di Rp703. So diskon 40,5%. Besar banget. Bos Ilham Syah diskon bos 40%. Oke, kita lanjut karena nggak bisa kita lihat PR-nya nih. Nggak apa. So kita lanjut ke comparison. Nah ini di comparison. Nah ada current P ratio, dia murah ya ICMP ya. 5,02, oke.
Price to sales murah juga, oke. PBV murah juga, murah banget ya kan. Ini waduh harga wajarnya gila-gilaan nih 12,65. Coba kita kalikan. 12,65 kita kalikan dengan 83,30. Oke, berapa nih? 1.000 guys. 1.000 bos. Harga wajar ini berdasarkan rata-rata industrinya ini 1.000. Wow. Dan sekarang dia masih 400-an. Kayaknya belum orang lain ini belum tertarik ini mungkin karena masih melihat ini ya. ROE, ROA, NPM-nya ini apa kecil ya kan. Makanya orang kurang tertarik. Tapi market cap-nya oke juga sebenarnya ya. Cuman ya gini. Mungkin kalau market cap-nya lebih ini mungkin naik juga ini evaluasinya ya. Tapi kinerjanya kurang apa. Oke, mari kita lanjut. Berarti clean ya kan? Clean bos, 6/6. 6/6 bos. Oke. Coba kita lihat prediksinya. Oke, ini Sianipar Ban. Horas Lae. Oke. Di tempatku, oh Sianipar. Sianipar berarti tulang ya kan? Ya Lae aja lah. Di tempatku bekerja produknya sangat laris. Survei ke berbagai kompetitor, retail-retail produknya juga sama laris. Sampai ke agen-agen kecil pun produknya paling laris. Laris-laris mulu. Anda marketing ini ya. Anda marketing ini. Ini NDF bos. Harga mie naik ya. Harga Indomie naik bos. Tolong. Tolong Anda ini ya tim marketing ini. Gimana pangkas dong cost distribution ya kan. SMP saham ini simple di bawah 500 ambil, balik ke 500-an jual. Oh, itu ya bos rumusnya ya. Itu bos Ilham Syah ini kayaknya udah lama main ini. Makanya dia langsung tahu rumusnya ya kan. Di bawah 500 ambil, balik ke 500-an jual. So target price 500, dia mau jual 500 nih. Target di SMP ke ATH 1.200. Wah ini harga wajarnya ya. 1.000-an. CPO saatnya melambung. Yang mana, wadah ya. Yang mana juga akan menaikkan harga saham perkebunan kelapa sawit. Cuman, loh ini kok, oh ini secara CPO ya. CPO. CPO itu apa? Kenapa? Coba kita lihat CPO itu perusahaan mana? Oh. Oke, tes. Tes, oke. Ada kendala bos. Ya CPO, oh ini bukan ini ya. Ini komoditasnya ya kan. Oke, ternyata komoditasnya. Kirain ada perusahaan mana. Target price 7.000-an besar amat. SMP 496. Udah miss. Nanti tanggal berapa dia kasih ini? 2 November, wah udah lama. So, udah sampai segitu aja ya. Berarti positif ya. Nggak ada yang kasih harga bearish ya kan. Oke. So, teman-teman, bos-bos semua, saya mau ingatkan yang mau download Excelnya silakan download di link.id/yse766. Ya, kita sudah bahas SIMP. Tadi udah kita bahas fundamental, kemudian ada valuasi historikalnya, valuasi di comparison di industri yang sama, dan sentimen. Bagaimana dengan fundamentalnya? Fundamentalnya pertumbuhan laba ya kan, pertumbuhan labanya naik, cuman ROE secara kinerja ROE, ROA itu dan NPM ya kan di bawah 10%. Ya, kurang menarik ya. Sama sekali nggak menarik. Kalau historisnya ya ini diskon ya. Tadi diskonnya bahkan sampai 40%. Harga wajarnya itu di Rp700 tadi ya. Kalau nggak salah ya, 700. Rp700.
Ini harga wajarnya ya, Bos Ilham Syah. Bagaimana valuasi comparison-nya 6/6 ya. Dia murah, valuasinya murah di industri dan sektor yang sama. Sentimennya gimana tadi investor di Stockbit kasih bullish prediction ya. Kita nggak nemuin bearish prediction, cuman sampai November kita cut karena ada yang apa ya, udah nggak relevan. So itu menurut investor Stockbit. Tapi kalau kita lihat grafiknya masih sideways ya di tahun 2022 ya, nggak ada kenaikan, nggak ada apa-apa. So ya ya udah sideways gitu. Apakah ini peluang untuk masuk? Ya tadi ada investor yang bilang bahwa di bawah 500 ambil, kalau udah di 500 ke atas jual gitu ya kan. Ya mungkin dia udah terbiasa dengan SCMP ya kan. Intinya SCMP ini nggak menarik karena ini ya, ROE, ROA, NPM. Tapi ya selama labanya bertumbuh ya seharusnya ini juga bakal ini lagi, bakal naik ya kinerjanya ya. Toh labanya bertumbuh gitu. Ya yang diharapkan sih bertumbuh. Masa abang-abangnya kalah sama LSIP ya kan, yang udah pernah kita bahas ya kan. Masa dia kalah sama LSIP. Oke. Tapi LSIP juga kinerjanya gitu juga ya, ROE, ROA, NPM-nya. Kayaknya mereka ini strategi ininya sama mungkin ya. Strategi mengelola aset dan sebagai macamnya gitu ya. ROE kenapa nggak meledak ya? Ini harus dikaji nih. ROE cuma 8% doang, ya kan? Nggak meledak sampai 10 ke atas gitu. Why? Padahal ini CPO ya kan, komoditi CPO. Oke, itu pembahasan dari SMP. So gitu, Bos Ilhamsyah, silakan ya kalau Bos tertarik. Ya ini menurut saya sih ya bisa nih, bisa masuk, cuman ya gini ya, highlight-nya ROE, ROA, NPM-nya ya kecil di bawah 10%, tapi perusahaan ini bagus ya. Pertumbuhan labanya konsisten naik, dan ini adalah CPO ya kan, crude palm oil. So segitu dulu. Teman-teman yang mau request silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Salam luar